Dari sekian banyak teori yang ada di buku ini, saya lebih tertarik tentang teori perilaku konsumen. Jadi teori perilaku konsumen ini kan luas, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi ini luas banget dan ini menarik karena ternyata banyak faktor yang menentukan seseorang melakukan sebuah konsumsi. Yang pertama misalnya budayaan, ada agama, ras, suku, kelas sosial misalnya. Lalu ada dua itu faktor sosial. Faktor sosial itu bisa dari kelompoknya, keluarganya, peran dan statusnya. Lalu ada namanya faktor pribadi, misalnya umurnya berapa, pekerjaannya apa, situasi ekonominya bagaimana, kepribadiannya, gaya hidupnya. Nah lalu yang keempat itu adalah faktor psikologis. Keempat adalah faktor psikologis, bagaimana orang termotivasi untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Motivasinya, pengetahuannya, keyakinan dan sikapnya. Nah kalau kita jelas, contoh sederhananya sih dalam menghadapi COVID-19 ini ya. Jadi dalam menghadapi situasi COVID-19 ini, banyak orang yang melakukan sebuah pilihan konsumsi yang berbeda-beda. Ada orang lebih fokus ke gaya hidup sehat, jadi dia udah no junk food, terus banyak buah, banyak sayur, diet karbo dan lain-lain. Dan ada juga yang memang yang penting makan apa aja, yang penting enak. Tapi kita harus bantu misalnya dengan vitamin C, vitamin D, zinc gitu ya, vitamin E. Nah dia perlu asupan multivitamin. Nah ada juga memang yang tidak menggunakan keduanya, tapi dia rajin olahraga. Nah inilah yang bisa kita inilah yang bisa kita analisis bahwa setiap individu, setiap perusahaan, setiap organisasi itu memiliki perilaku konsumsi yang berbeda. Nah, sehingga kita memerlukan analisis yang lebih dalam. Jadi ketika kita mau menciptakan sebuah produk, kita harus tahu pasarnya ini mau kemana produk ini. Kita harus petakan target pasarnya kita kemana, terus distribusinya gimana, penjualannya bagaimana, saingannya gimana. Pasti kita harus ada analisis SWOT dulu. Nah sehingga ketika kita sudah melakukan sebuah analisis, kita juga sudah tahu bahwa produk kita akan diterima oleh masyarakat, nah baru jalan. Tapi ketika misalnya kemungkinan besar produk kita itu tidak bisa diterima, stop. Kecuali memang fokusnya kita adalah yang penting beda dulu. Tapi kalau misalnya fokusnya produk kita harus diterima di masyarakat, maka kita harus menciptakan produk yang memang disukai oleh para konsumen gitu, pada konsumen yang berada di target pasar tersebut. Nah itu sih yang menurut saya menarik. Nah lalu kalau misalnya ditanya apa sih masukan setelah pembelajaran online ini, fokus di teori akuntansi dalam perspektif penelitian akuntansi. Memang ketika kita mau meneliti, terutama di penelitian akuntansi, kita harus tahu, harus punya banyak dasar grand teori. Karena setiap variabel yang akan kita teliti pasti ada grand teorinya itu apa. Nah, ini sangat membantu sekali. Kita harus paham kayak kalau misalnya mau kayak manajemen laba itu kan ada berbagai teori yang membahas itu. Terus tadi ada yang teori agensi, terus asimetris informasi. Ini kan sebuah grand teori semua yang sebenarnya bisa kita maksimalin lagi, bisa kita gali lagi, ini bisa menjadi variabel apa. Jadi sehingga penelitian kita itu bisa menemukan novelty-nya gitu. Jadi ada penelitian yang memang tidak banyak orang teliti. Nah lalu untuk gaya pembelajaran kita di YouTube ya. Jadi setiap teori yang ada di sini itu mahasiswa wajib wajib membawakan kembali dan menjelaskan melalui video channel YouTube. Nah ternyata kabar baiknya akhirnya mahasiswa harus mempelajari apa sih sebenarnya isi dari teori ini. Kita pelajari baru kita bisa bicara. Karena kita bicara harus di video. Kita bicara di video dan kita harus mengerti apa yang kita bicarakan. Itu sih yang pertama. Cuman mungkin kelemahannya karena kita hanya satu kali pertemuan tatap muka, mungkin tidak ada feedback. Jadi tidak ada tanya jawab terkait semua teori yang sudah kita buatkan video ya. Harusnya sih sebelum kita UAS kemarin itu ada feedback dari dosen. Mungkin ada beberapa rekan-rekan ada yang bertanya terkait judul-judul penelitian mereka berkaitan dengan grand teori yang sudah kita bahas ini.
walaupun saya yakin semua mahasiswa itu pasti membaca buku ini dengan baik dan benar. Nah, itu sih yang pertama. Dan yang kedua mungkin waktu. Jadi ada beberapa minggu kita yang tidak ada mata kuliah dan tidak ada penugasan, tapi setiap ada penugasan itu langsung berapa edmodo langsung muncul di penugasan. Mungkin itu khawatir sih tidak efektif, karena mahasiswa pasti menginginkan kita membuat video yang terbaik, namun karena rutinitas atau pekerjaan yang padat kita tidak bisa maksimal karena mengerjakan deadline waktu yang dalam waktu 1 minggu kita misalnya harus ada tugas 4 video yang harus di-upload. Tugas itu konsistennya aja setiap minggu gitu, jadi tidak menumpuk pada minggu-minggu terakhir. Itu aja sih Pak. Selain itu, ini intinya mata kuliah ini sepertinya kita sudah siap menjadi YouTuber pendidikan tentang teori akuntansi, dan ini menarik ya, ini menarik sekali, dan ini juga lebih melatih kita bagaimana kita bisa berbicara di depan kamera. Kita juga bisa ngedit sendiri, bisa mengeksplor diri kita menjadi YouTuber kekinian yang memang memberikan dampak positif bagi rekan-rekan atau mahasiswa yang memang sedang mencari tentang teori-teori akuntansi. Terima kasih Pak Ari, kebetulan ini juga bukunya nih, Pak Ari Eksandi SMAKT. Ini kalau mau buku ini silahkan nanti ke kampus UMT aja, di perpustakaan juga ada. Dan intinya kita harus rajin banyak belajar, baik secara walaupun kita daring, pokoknya semuanya kita harus lebih mengupgrade diri sih, apalagi sekarang daring, sehingga buku ini tuh harus benar-benar ngelotok biar nanti pas kita penelitian akuntansi kita bisa mengerjakannya atau kita sudah kebayang teori apa yang akan kita gunakan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.